I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. And you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang administrasi negara berbasis ekologi pada negara Norwegia. Ekologi administrasi negara merupakan serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan, terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Ekologi administrasi negara bisa dikatakan sebagai alat untuk memperbaiki permasalahan kenegaraan. Maka dari itu, ekologi administrasi negara merupakan proses kerjasama antara makhluk hidup dengan lingkungan, di mana ia hidup untuk mencapai apa yang diinginkan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Norwegia adalah negara yang berlimpah hutan, danau, flora, dan satwa liar yang telah menghadapi masalah dalam beberapa tahun terakhir, dari pertumbuhan populasi dan pengembangan konsekuensi dari daerah perkotaan, jalan, dan pembangkit listrik tenaga air. Wilayah Norwegia di Eropa Utara meliputi separuh semenanjung Skandinavia bagian barat. Norwegia juga merupakan sebuah negara konstitusional di bagian utara Eropa dengan populasi 4,8 juta penduduk. Norwegia menduduki peringkat sebagai negara terbaik untuk ditinggali menurut UNDP (United National Development Programme) untuk mencapai MDGs dalam membentuk strategi pembangunan negara, khususnya negara Norwegia. Tujuan negara Norwegia. Tujuan dari kerjasama pembangunan lingkungan Norwegia adalah untuk berkontribusi mencapai tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs. MDGs ini merupakan kontribusi Norwegia untuk pengurangan kemiskinan dan pemahaman tentang tantangan yang paling penting terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan konsep harmonisasi dan keselarasan dengan strategi dan sistem manajemen negara penerima yang ditetapkan dalam Deklarasi Paris tentang efektivitas bantuan, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka dan kesehatannya. Unsur utama upaya negara untuk mencapai MDGs adalah semua memastikan kelestarian lingkungan dan khususnya target mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program negara. Berikut adalah kebijakan-kebijakan dari administrasi berbasis ekologi berdasarkan tujuan negara Norwegia, yaitu MDGs. Yang pertama yaitu energi terbarukan atau disebut dengan energi bersih. Norwegia terkenal karena investasinya dalam energi terbarukan, terutama energi air, angin, dan panas bumi. Norwegia hampir seutuhnya memiliki sistem kelistrikan dari energi terbarukan, yaitu energi air. Yang kedua, kebijakan perlindungan lingkungan laut. Di Norwegia, kelautan menjadi pusat strategi pemerintah. Strategi ini termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan inovatif sumber daya laut, dan perang terhadap penangkapan ikan ilegal dan polusi plastik. Yang ketiga, kebijakan degresi hutan dan konservasi alam, yaitu untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta mengurangi deforestasi dengan cara investasi fasilitas lingkungan global untuk negara mitra dalam kerjasama lingkungan yang didasarkan pada pengiriman manfaat global lingkungan dalam keanekaragaman hayati, migrasi, dan perubahan iklim. Masih dalam kebijakan ekologi, selanjutnya pembuangan limbah. Negara ini memiliki peraturan ketat terkait pengelolaan limbah dan daur ulang, serta sistem deposito botol yang efektif untuk mendorong daur ulang. Selanjutnya, ada transformasi ramah lingkungan. Norwegia mendorong penggunaan transportasi umum dan mobil listrik dengan insentif pajak dan infrastruktur yang mendukung. Dan yang terakhir ada pembangunan ramah lingkungan. Pemerintah Norwegia menggalakkan bangunan yang hemat energi dan berkelanjutan.
Langkah-langkah kebijakan di negara Norwegia. Yang pertama, penyusunan kebijakan. Proses dimulai dengan identifikasi isu-isu penting dan penyusunan kebijakan oleh departemen atau lembaga pemerintah yang relevan. Yang kedua, konsultasi publik. Norwegia mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan dengan mengadakan konsultasi dan memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan pandangan mereka. Yang ketiga, evaluasi dampak. Sebelum kebijakan diimplementasikan, pemerintah melakukan evaluasi dampak untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan ekonomi. Tujuan parlemen. Kebijakan administrasi negara biasanya harus disetujui oleh parlemen Norwegia atau yang disebut dengan Stortinget sebelum dapat diimplementasikan. Yang kedua adalah monitoring dan evaluasi. Pemerintah secara rutin memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan tujuan yang diterapkan tercapai. Jadi, di sini kesimpulannya adalah dalam kebijakan administrasi berbasis ekologi di negara Norwegia, yaitu salah satunya dengan cara pembangunan Millennium Development Goals atau dengan MDGs. Di antaranya, kebijakan energi terbarukan, perlindungan hutan, lingkungan laut, transportasi ramah lingkungan, dan kebijakan pembuangan limbah. Hal ini bertujuan untuk pengurangan kemiskinan dan pemahaman tentang tantangan yang penting terhadap lingkungan dan sumber daya alam.